gue dapat info kalau Niki bakal lama ini ditahannya. Cuma terfikna dipikna. No yang pikna no. Yang sekarang udah masuk. Dari awal yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu dia. Terungkap, dugaan Nikita Mirzani pakai uang hasil pemerasan untuk cicilan rumah, terancam pasal pencucian uang. Ini kata Hakim PN Jaksel. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap bos skincare Reza Gladys pada Kamis 24 Juli 2025. Sidang akan memasuki agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Agenda ini ditetapkan setelah majelis hakim menolak eksepsi atau keberatan hukum dari Nikita Mirzani dan tim kuasa hukumnya. Awalnya, sidang saksi dijadwalkan pada Senin 22 Juli, namun jaksa meminta penundaan karena bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmit, menyatakan tetap menghormati keputusan hakim dan akan mengikuti proses pembuktian di sidang. Nikita didakwa memeras doktor. Reza Gladys bersama asistennya, Ismail Marzuki alias Mail, sebesar 4 miliar rupiah, agar Reza tidak memperkarakan komentar Nikita terkait produk skincare miliknya. Akibatnya, Reza mengalami kerugian finansial dan reputasi. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU. Uang hasil pemerasan diduga digunakan untuk membayar angsuran rumah Nikita di BSD, Tangerang. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sidang Niki putusan salah, ya kan, dan ramai banget nih udah dilihat pengawasannya juga luar biasa. Ini gimana tanggapan Kak Satria sendiri? Kalau gue sih udah tahu nanti keputusannya apa. Karena gue nggak usah sebut namanya ya. Gue udah dapat info dari 2 orang jenderal. Ini pasti ditolak. Nah, terus gue dapat info kalau Niki bakal lama ini ditahannya. Cuman gue nggak bisa ngasih tahu karena orang yang bersangkutan. Lu jangan bocorin, gue kasih tahu ya Sat. Tapi kita biasa kan kalau di instansi itu mereka udah saling connect kan, gitu. Berarti ini A1 ya? Iya, A1. Kalian juga kasih tahu kan? Nggak dilaporin, nggak dilaporin. Dari awal yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngeremet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia. 2 juta dolar Singapura Sarno ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain lo ngasih duit? Nanti digituin lagi, gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga, gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih, gitu, ya kamu nggak akan aman. Aku baru sekarang ngomong. Ini aku udah hampir setahun nih aku diem. Terus kemarin dia posting lagi produk aku, si facial loss pimple Dermagloss yang nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, nggak ada apa-apanya, terus dia framing dengan ChatGPT. Nah itu yang bikin aku kemarin dan hari ini bersuara. Padahal udah aku tahan-tahan, udah aku diem, udah aku sabarin biar Allah yang balas, tapi ternyata nggak bisa. Jadi dakwaan itu hasil dari apa? Jadi dakwaan itu bukan hasil hanya dari BAP aku, bukan hasil hanya dari BAP korban, tapi hasil keseluruhan dari proses penyidikan, barang bukti, saksi, dan segala macam. Dan ada tuh disusun ternyata ya sama jaksanya, ada disusun dia, ada namanya dia tersebut ya, dan nama-nama lainnya yang memang terlibat. Nah, tapi kenapa belum ditindak juga? Kenapa? Coba tanya ke si Sarno kenapa? Cuma terfikna dipikna. No yang pikna no. Yang sekarang udah masuk.
Ya, yang udah masuk sekarang itu, yang tukang menyebarkan fitnah. Ini pun difitnah habis-habisan. Kena kau dengan doaku kan? Pengikutnya aku doakan lagi biar kena semuanya, ya. Pengikutnya aku doakan biar kena sekalian. Masuk sana ke dalam neraka sekalian. Mau, ayo tani dalam doa. Dibilangnya bunda makan dari belas kasihan. Masih aja mulutnya fitnah orang. Oke guys, singkat aja ya. Hari ini sidang yang cukup melelahkan. Karena biarpun singkat ya, acaranya itu cuma pembacaan sidang sela dari hakim terhadap tanggapan dari eksepsi Niki dan penolakan dari JPU, Jaksa Penuntut Umum. Tetapi tetap nggak tahu kenapa bener-bener bikin draining ya, bikin capek aja gitu. Karena juga kayaknya tadi tuh banyak banget orang, lebih banyak dari yang biasanya. Dan hasilnya adalah eksepsinya ditolak. Itu wajar ya, karena jarang banget eksepsi diterima oleh hakim tuh jarang banget terjadi. Dan ini bukan akhir, jadi jangan julid ya kalian yang ngebelain kubu sana. Karena dengan ditolak berarti harus ada sidang selanjutnya, yaitu untuk memanggil semua saksi dan menggelar bukti-buktinya. Sehingga ini yang kita tunggu-tunggu semua ya. Kita bisa lihat secara langsung, bisa dengar, bisa paham banget gitu loh. Kenapa sih hal ini terjadi? Ada apa sih sebenarnya? Siapa sih yang menghubungi duluan? Gimana sih emosinya saat si RG ini berbicara kepada mungkin Dr. Oki atau Mail atau Niki atau siapapun? Mungkin ada Doktif, ada siapapun deh yang terkait gitu. Jadi kita akan bisa menilai di situ dari cara berbicaranya, intonasi suaranya, terus kronologisnya, ya, siapa yang mencari, bagaimana barang yang sedang dipermasalahkan tersebut, yaitu skincare dan lain-lainnya. Juga pasti akan ada banyak saksi-saksi ahli, karena ini menyangkut skincare, di mana skincare ini kan pasti ada penelitiannya, ada pembuktian bahwa memang berbahaya, memang sesuai seperti apa yang sudah di-review oleh Niki gitu kan. Ya, ini semua pasti kita akan melihat dengan mata kepala sendiri, akan mendengar dengan telinga kita sendiri, sehingga kita bisa tahu dengan pasti kejadiannya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga ini semua menjadi pembelajaran buat kita, dan kita siap-siap minggu depan, tenaga, jaga kesehatan, fokus untuk masalah kasus skincare ini. Jangan sampai kendor, jangan sampai kita patah semangat, tapi justru ini baru dimulai guys. Biarpun udah yang ke-9 ya buat gue, karena aku udah 8 kali datang, tapi yang ke-9 ini adalah pertama kali, berarti ini dimulai lagi nih, riset nih yang pertama nih. Kita saksikan pertarungan barang bukti, data, fakta, dan kronologis dari kasus skincare ini. Oke, gimana kalau menurut kalian?